Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mudahnya ini belajar. Bila mana cara belajar kita ini dihadapi dengan bahagia, senang. Makanya di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyabudullaha mukhlishina lahuddin. Menyembah Allah ini harus ikhlas. Orang itu kalau ikhlas itu enak, nyaman. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak nyaman. Begitu juga belajar, karena belajar ini daripada falyabudullaha. Belajar ini bagian daripada ibadah. Belajar ini bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lakukan dengan ikhlas, tanpa ada paksaan dari ortu, tanpa ada paksaan dari seorang guru, itu enak. Yang jadikan ruwet ini kalau ada santri hafalan Qur'annya, belajar kitabnya, memahami ilmu agamanya, kemudian dipaksa. Ini nggak nyaman. Cuma kalau masih kecil memang harus dipaksa. Anak-anak kecil ini harus dipaksa. Ini Alpiano ini kalau nggak dipaksa pakai baju, nyampe sekarang masih telanjang dia. Anak kecil itu pengennya ya nggak mau dibajuin, ibunya ya nangis dia. So mamanya kok anak-anak kecil itu tidak dipaksa makan, tentu banyak anak-anak kecil mati. Karena anak kecil pengennya ya bermain terus. Makanya kalau masih kecil harus dipaksa. Jangan menunggu ikhlas. Apa itu belajar masih kecil kok menunggu ikhlas. Kadang-kadang ada orang tua ini memondokkan anaknya ini menunggu kalau mau. Lah kapan maunya? Nanti Pak Yai kalau sudah lulus SD, setelah lulus SD ya nggak mau, sudah terbiasa main sama anak-anak. Kemudian oh ya nanti Pak Yai nanti kalau sudah lulus Sanawi atau SMP, setelah itu sudah ketagihan main game, nggak mau lagi. Alasannya si anak nanti nanti Pak, nanti kalau sudah lulus aliyah. Setelah lulus aliyah apa yang terjadi? Sudah terbiasa main cewek, wianan, imbokan, main Facebook, main Instagram, main Twitter, sudah terbiasa masuk di dunia maya. Akibatnya ya akibatnya ya nggak mau. Makanya kalau masih kecil ini dipaksa. Ini adik-adik kecil ini harus dipaksa. Paham Ustaz ya? Jadi harus dipaksa, Ustaz, harus dipaksa ini. Dan pembelajaran kita ini jangan menunggu orangnya bisa. Ya mau nggak mau ya naik. Sangat salah itu. Ada santri, ada murid nggak bisa, jadi kelas 1 SD dia nggak bisa, nilainya jebol, kemudian tidak dinaikkan. Masih ada di kelas 1. Nanti nggak bisa lagi kelas 1. Ini nyampe umur 17 tahun masih kelas 1 SD. Makanya nggak bener itu kalau ada sekolah anak sekolah kok nggak naik kelas. Itu ustadznya, gurunya itu keplek gitu. Ya memang karakter orang ini ada yang cerdas, ada yang bodoh memang. Kalau masalah umur itu ya harus ngikuti. Masa sekarang ini 2020, sebentar lagi kan 2021. Kemudian Kang Komar masih 2020. Semua orang memeriahkan 2021. Ini Kang Komar masih 2020. Kalender yang digunakan masih 2020. Alasannya dia nggak pandai. Itu salah. Jadi kalau sudah besar ya naik ke besar. Sehingga seperti Kang ini yang baru-baru ini yang sudah ini tua-tua ini tua mangkat mondok. Umurmu berapa? 45 berangkat mondok. Ya harus ngajar. Jadi orang tua itu kalau belajar di depan guru ya langsung ngajar. Jadi belajar sambil mengajar. Sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ya belajar, ya mengajar. Nanti kalau salah Ustadz, ya salah ya kamu dijewer. Kok salah? Guru kok salah? Salah ya dijewer. Ya dipaksa. Makanya ini
Yang tua-tua ini yang barusan anak santri-santri baru yang tua, paham? David, siapa ini Irham, siapa? Saifuddin yang tua-tua, Komar, yang tua-tua, bukan yang besar loh ya. Yang tua-tua kecil tua nggak masalah. Ini kalau besar Alfiano besar. Berat kamu berapa Alfiano? Tuh berapa? 50. 5 ini subhanallah ya. Kelas berapa kamu? 4 SD beratnya 50. Padahal saya ini beratnya 49. Ini kalau dibilang besarnya nanti Alfiano ngajar, saya yang tidak. Jadi yang tua-tua ini ngajar. Atau belum tua tapi sudah sudah menguasai materi arba'in ngajar. Ini seperti Muhammad Ahmad ngajar, diatur. Terus si Wafa, itu kan udah agak menguasai ngajar. Nanti dibagi Ustadz, dibagi. Jadi pertama kali ini kesadaran. Makanya saya ini punya grup grup Nawi Sorof Lugot. Saya amati itu banyak rekan-rekan yang penting ikut gitu loh, yang penting nimbrung gitu loh. Tapi nggak sungguh-sungguh. Ini rencana saya buangin semua. Kenapa seperti itu? Masa yang penting ikut nimbrung? Paham ab? Ya harus sungguh-sungguh. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sampean memahami materi nomor 1 kemarin udah aku terangkan. Materi nomor 1 itu tentang alamat kalimah isim fi'il ya, isim fi'il huruf ya. Apa kalimah? Jangan kecepatan. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Coba tuh. Dulu ngomong muni ucapan sudah tuh. Hasan itu ya. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Apa isim? Fi'il. Huruf. Tanda-tanda kalimah isim ada? Sebutkan. Apa tanwin? Ada berapa tanwin? Sebutkan. Contohkan. Yang al, contohkan. Cer ada? Sebutkan. Contohkan. Huruf cer ada? Sebutkan. Mafi ruba wa buruba ba kaf lam baru kosam. Apa faedahnya min? Ila, an, ala, fi, ruba, wawu ruba, ba, kaf, lam, wawu kosam, ba kosam, tak kosam, mud, mundu, kola, ada, hasa, hatta. Apa mundof? Apa idofah? Apa mudhof ilaih? Contohkan. Robi namanya? Al-alamina namanya? Susunan Robil alamina dinamakan? Musnad ilaih ada? Sebutkan. Apa nida? Ada berapa huruf nida? Ada berapa huruf nida? 8. Kemarin ada 10 tak tambahi ayyuha sama ayatuha. Ada berapa huruf nida? Sebutkan. Ayyuha sama ayatuhanya dibuang. Ai ya ayah haya wa. Wanya panjang.
Itu kan mana? Lu kok nggak ada ya? Oh ada itu nomor 2 itu gitu. Hel gitu ada alifnya. 1 2 3. Itu yang 3 itu. Gitu. Contohkan tidak? Setelah kamu menguasai materi 1 itu, setelah kamu menguasai materi yang nomor 1, ini materi nomor 1-nya ini. Setelah menguasai nomor 1, kok terbalik tulisannya ya? Ini langsung dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim kalimah. Sebab. Nah, caranya seperti itu. Jadi satu-satu dulu. Ismi kalimah. Sebab. Allahi kalimah. Sebab. Ar-Rahmani kalimah. Sebab. Pinter. Ar-Rahimi kalimah. Sebab. Alhamdulillah kalimah. Sebab. Lillahi lam kalimah. Sebab. Allahi kalimah. Sebab. Gitu caranya. Rabbil alamina semisal. Rabbil alamina Rabbi kalimah. Sebab. Udah berjanjir. Al alamina kalimah. Sebab. Al dan J. Jadi setelah menguasai materi 1 dipraktekkan. Kemudian setelah menguasai materi 1 kemudian belajar materi yang nomor 2. Materi yang nomor 2 ini adalah membahas tentang mu'rab dan mabni. Nanti rencana ini tak buat MMT. Jadi biar besar gitu. Nanti kalau ada anak-anak baru tuh nggak usah nuliskan gitu loh. Paham Ustaz? Jadi tinggal buka tok seperti kalender gitu. Mosok bedino nulis terus sih. Yo lanyasnya silanya, tapi kesel itu loh. Jadi dibuka. Nanti sekali ada anak baru langsung suruh nulis sendiri gitu. Jadi setelah itu membahas tentang mu'rab mabni. Ini mohon maaf ya, ini tulisannya terbalik. Mu'rab mabni. Di sini ini bahas mu'rab mabni gini. Caranya begini. Kalimah isim ada. Sebutkan mu'rab mabni. Kalimah fi'il ada. Sebutkan mabni mu'rab. Kalau saya ngomong kalimah isim ada 2 mu'rab mabni, jangan sekali-kali panjenengan membalik. Jangan sekali-kali dibalik. Kalimah isim ada berapa? 2. Sebutkan mabni mu'rab. Salah. Lu kok salah Ustaz, kan jumlahnya sama. Iya sama tapi beda. Itu sama saja anaknya Ustaz yang pertama siapa? Muhammad Liyah. Berarti Muhammad kakak Elia. Salah. Yang benar Liyah Muhammad. Halimatu Sa'diyah Muhammad gitu. Yang urut. Adam Idris. Nunggu soleh. Di soleh gitu. jadi gitu terbiasa mengurutkan ini. Nanti kalau nanyain juga seperti itu diurutkan gitu. Kalimah huruf selama-lamanya. Amin. Apa murab? Apa mabni? Bisa berubah dan tidak bisa berubah. I'rabnya kalimah isim ada? Sebutkan. Contohkan. Zaidun, Zaidan, Zaidin. I'rabnya kalimah fi'il ada? Sebutkan. Rafa, nasab, jazm. Contohkan. Yadribu, yadriba, yadrib. Setelah paham tentang mu'rab mabni, kemudian cara mempraktekannya diteruskan. Kita ulang lagi ya dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kalimah
Sebab. Nah, pertanyaannya ditambah. Murab apa mabni gitu ditambah. Murab apa mabni? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Pak Yai mau tanya, kok takrif Pak Yai kok nyeleneh? Biar nyeleneh enggak apa-apa. Ini belajar sama anak kecil. Lah belajar sama anak kecil loh. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan mana dirinya sendiri dengan tidak disertai dengan zaman. Ya, menghafalkan itu panjang ngepol. Kang lanang ora patok seneng sing panjang-panjang enggak seneng. Nak mbak-mbak sih seneng. Gitu. Jangan panjang-panjang. Apa isim? Nama gitu. Nama. Yang penting nama. Wis pokoknya nama. Kalau ada orang berjalan, namanya orang berjalan kan Masyon. Masyon itu ya kalimat isim. Walaupun berjalan. Dorbun jotos. Dorbun memukul. Itu berhubung itu nama pukulan. Itu juga namanya isim gitu. Nah, jadi yang simpel-simpel aja. Ismi kalimah isim. Sebab murab apa mabni? Sebab berubahnya. Ini apa itu sistem pendidikan nahwu sorof lugot yang paling simpel dan benar-benar tepat sasaran mempraktekkan sebabnya. Dan rata-rata ini kalau dibimbing secara bagus, secara MLM itu artinya ada guru besar, kemudian ada wakilnya guru, kemudian ada guru-guru kecil. Jadi ada saya, ada ustadz-ustadz ini, ada ustadz-ustadz ini, kemudian ada ada ustadz-ustadz teman-temannya yang dijadikan ustadz. Ini nanti hasilnya bagus. Setelah memahami materi yang nomor 2, jadi mu'rab mabni setelah dipahami, kemudian setelah memahami ini, kemudian menjelajah secara sempurna, yaitu dengan cara memahami kalimat huruf. Dengan cara memahami kalimat huruf. Kalimat huruf ini dipelajari, dipahami. Huruf, ada berapa huruf? Sebutkan. Mabani, ma'ani. Ada berapa huruf? Sebutkan. Huruf mabani dinamakan apa? Huruf hijaiyah. Huruf mabani dinamakan apa? Apa huruf mabani? Huruf yang tidak punya makna. Huruf kalau nggak punya makna itu namanya huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim. Coba sebut, ada berapa huruf hijaiyah? Ada berapa huruf mabani? 29. Tidak 28 loh ya. Tidak 28. Yang benar 29. Dengarkan. Ustadz, katanya guru saya di madrasah ada 28. Biar ditelan itu, biar dimiliki dia. Yang benar huruf hijaiyah 29. Huruf mabani ada 29. Sebutkan. Ha, kha, dal, ro, za, sin, sod, do, to, bo, ain, gin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Lam alif. Lam alif itu enggak termasuk. Lam alif itu rangkaian lam sama alif. Wawu, ha, hamzah, ya. Wawu, ha, hamzah, ya. Hamzah sama alif itu beda. Kalau hamzah ada harokatnya. Kalau alif tidak punya harokat. Kalau alif nggak punya harokat, makanya di situ ada hamzah, ada alif. Ada hamzah, ada alif. Apa itu? Kok gitu ya? Hamzah sama a itu sama. Itu mungkin alif itu bukan salah ini. Ustaz, hamzah alif itu jangan diharokati. Kalau harokatan nanti ya hamzah. Ya, jadi kalau ada harokatnya namanya hamzah. Kalau tidak ada harokatnya namanya alif. Dengarkan, makanya huruf mudhoro'ah ada berapa?
Huruf mudharaah ada? Sebutkan. Hamzah, nun, ya, ta. Yang benar hamzah. Jangan bilang alif. Saya pernah itu di pondok pesantren. Padahal pondok pesantrennya besar loh. Santrinya ribuan nih. Itu huruf mudharaah ada 4. Sebutkan alif. Alif, nun, ya, ta. Salah. Bukan alif itu. Bukan alif tapi hamzah. Ini beda sekali dengan alamatnya i'rab rafa. Alamatnya i'rab rafa ada? Sebutkan. Doma, wawu, alif, nun. Yang benar alif. Kamu jangan bilang doma, wawu, hamzah, nun. Ya salah. Karena alifnya itu tidak ada harokat. Az-zaidani, dani. Itu alifnya nggak ada harokatnya. Makanya namanya alif. Paham ya? Jadi setelah menjelajah tadi materi yang nomor 2, kemudian kita pahami materi yang nomor 3, yaitu kalimah huruf. Kalimah huruf kita pelajari, kalimah huruf ada 2, ada mabani, ada ma'ani. Huruf mabani, huruf mabani ada berapa? Sebutkan. Sohi, ilat. Sohi, ilat. Huruf sohi ada 26. Huruf sohi ada 26. Ojo 26. Nah 26 8. Huruf sohi ada 26. Sebutkan. Jim, ha, kho, dal, ro, za, sin, shin. Lu kok iso kaf, lam, mim, nun, ha, ngono, aja wawu. Wawu sama ya jangan diikutkan. Huruf mabani ilat ada berapa? 3. Sebutkan. Wawu, alif, ya. Wawu, alif, ya. Setelah memahami itu kemudian kita pahami apa itu huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Kalimah huruf ma'ani apa huruf ma'ani? Kalimah huruf yang mempunyai makna. Kalimah huruf yang mempunyai makna. Kalimah huruf yang mempunyai makna, jumlah hurufnya ada berapa? 5. Jumlah hurufnya ada? 5. Ada 5 itu. 1, 2, 3, 4, 5. Abdullah ndablek iki. Kawin ki. Oh, aja ngeti-ngeti cah putri. Sekali ana sing tak kawin ki tenan. Sunat durung waras iso. Coba yang hurufnya ada 1 ada berapa? 13. Ada 13. Sebutkan. Hamzah, alif, ba, ta, sin, fa, kaf, lam, mim, nun, ha, wawu, ya. Itu yang hurufnya ada 1. Jumlahnya ada 13. Sedangkan yang apa itu hurufnya ada 2, di situ ada 26. A gitu ya. Itu bacanya A gitu. A, id, al, am, an, in gitu. Au, i, bal, an, fi, kot, kai, la, lam, lan, lau, ma, mud, man, hal, wa, ya, ai, ha, gitu. Nonnya ditasdid. Apa nonnya ditasdid itu non anu. Non apa itu non ditasdid itu non taukid itu loh, non taukid sakilah. Yadribana itu non taukid sakilahnya kan nonnya ditasdid. Itu hukumnya hurufnya 2. Ini beda dengan non taukid khafifah. Non taukid khafifah itu yadribu dimasukin non menjadi yadriban.
Makanya nunnya itu yang nomor 10 itu harokatnya 2. Ada yang na, yaitu masuk pada fi'il mudhari menjadi nadribu. Ada yang en, yaitu non mati yang masuk pada fi'il mudhari namanya nun taukid khafifah. Yadriban. Coba dikias. Yadriban, yadribun, tadriban, tadriban, tadribun, adriban, salah, kurang siji. Lagi 1, 2, 3. Tadriban, tadribun, tadribin, adriban, nadriban. Yang connect gitu loh, akal. Ini apa itu kalimah huruf ini? Kalimah huruf yang ada di Al-Quran, kalimah huruf yang ada di semua kitab, itu jumlahnya hanya ada 77. Jumlahnya hanya ada 77. Udah tak teliti ini. Kemarin itu 1 hari full itu saya neliti. Saya teliti terus aja di beberapa kitab. Nah, dari kitab dunia nyata sampai dunia maya. Mbah Google, mbah YouTube, mbah artikel-artikel, syekh artikel-artikel tak tanya semua ya. Nih, apa itu inti kata? Apa itu kalimah huruf? Kalimah huruf itu ada 77. Nanti keumpamanya ada apa yang pengen menyodorkan lagi silakan, tapi syaratnya harus disampaikan ke saya dulu. Sebabnya kemarin itu ada teman dari dari Sumatera kalau nggak salah. Beliau itu inbox sama saya, Pak Yai, lauma Pak Yai itu kan kalimah huruf gitu. Di situ kan belum ada ya lauma ya. Lauma nggak ada. Kemudian saya bilang lauma itu tersusun dari lau sama ma gitu. Lah wingi ora ana miman bareng. Miman saking wong nih. Kuwi iki min sama man. Lah itu Ustaz saya temukan di Al-Qur'an nih. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma. Loh, mimma itu dirangkai. Min sama ma gitu. Ada yang tanya lagi, Ustaz, kalau hala bagaimana Ustaz? Hala itu dari kata hal sama la gitu. Makanya seperti ayyuha itu rangkaian dari ya ayyuha. Ya ayyuhan nabiyyu. Itu ya sama ayyuha. Ya itu huruf nida, ayu itu munadanya. Nanti dicek lagi, coba dicek di anu. Ini apa itu mungkin panjenengan menemukan seperti la'ala. La'ala itu kan apa itu? Kalimah isim apa huruf? La'ala itu akhwatnya apa? Ina. Dulure ina ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Nah, la'ala itu kalimah huruf. Kalimah huruf itu hurufnya yang paling sedikit 1. Ada lagi 2, ada lagi 3, ada lagi 4, ada lagi 5. Yang paling banyak 5, yaitu lakinna. Lakinna itu tersusun dari lam, alif, kaf, nun. Jumlahnya ada 5. Bagaimana jikalau ada lafaz ayatuha? Ayatuha itu tidak huruf. Ayatuha itu isim. Kok seperti anu huruf Ustaz? Nah, masalah seperti man barang lah seperti. Lu kata Ustaz, kalimat isim itu hurufnya yang paling sedikit kan 3, yang paling banyak 7. Lah itu man. Cuman lo belum tahu dia. Bahkan ada kalimat isim itu hurufnya mung 1 tok ono. Tenane Ustaz, ya tenane. Contohnya Ustaz, contohnya domir rofa mutaharek. Domir rofa mutaharek ada berapa? 8. Domir rofa mutaharek ada 8. Sebutkan. Lihat ta ini kalimat isim hurufnya 1 tok.
Hah? Ta ini kalimat isim, hurufnya satu tok. Cuma ini namanya isim mabni. Kalau isim mabni ki rasa dibahas. Isim mabni ki wong nyeleneh, makanya ono wong edan-edan berang itu rasa dibahas. Oh, gue ora tau jamaah lho piye. Heh? Ora tau jamaah. Pemerintah mengadakan program protokol Covid. Orang-orang gila nggak mau pakai masker. Ngawur berarti sama nuduh aku gila berarti ya. Santri Al-Mubarok ora tau nggo masker. Ana mbak-mbak nggo masker jebul-jebul untune ilang ya. Mondok untune pasangan ya. Siapa kemarin? Apa? itu dipelajari. Terus kalimat itu kalimat huruf itu selama-lamanya apa? Mabni. Mabninya kalimat huruf ada? Mabninya kalimat huruf ada? Sebutkan. Pokoknya mabninya kalimat sukun itu tidak lebih dari 4. Mung kuwi tok til. Nanti 77 itu kamu kapling menjadi 4. Yang sukun ada berapa? Yang domah ada berapa? Yang fathah ada berapa? Yang kasroh ada berapa? Ini kalau kita lihat ya. Ini yang sukun banyak. Yang sukun ini banyak. Ini ada ojo AA ya salah. Alif A gitu bacanya. Alif A. Iki gitu ya. Jadi ini cara membacanya itu yang sukun itu alif a mem ha if al am an in au i bal an fi gitu. Cuma ini Ustaz, ini nonnya ini jangan taruh di belakang bawah ya. Siapa tadi yang nulis? Nonnya ini taruh di bawahnya alif apa? Alif a non gitu. Alif a non gitu. Ganti sisan. Alif a non mem ha gitu. Non itu termasuk mabni sukun. Kenapa non itu termasuk mabni sukun? Sebab non itu adalah non taukid khafifah. Non taukid khafifah itu maknanya taukid masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amar. Seperti contoh yadriban, yadribun, tadriban gitu. Yadribun, tadriban, tadribin, adriban, nadriban. Usahakan itu sampai hafal semua. Jangan sampai nggak hafal. Ada orang ngaku-ngaku ngalim tapi dia nggak hafal. Pada akhirnya apa yang terjadi coba? Kalau ngimami pakai HP. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ting tong ngorok kono kan. Halo? Ngimami kok halo iki lho. Halo, maaf baru ngimami. Nanti dulu kalau selesai sholat ya. Jailun fil ardi khalifah. Waduh, ini imam kacau ini. Makanya apa itu ilmu itu harus hafal. Dikatakan banyak ulama, al ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu ada di dada, ilmu ada di hafalan. Makanya pernah itu, saya itu di apa itu ada orang media sosial itu inbox saya, Pak Yai, hele santri-santri panjenengan itu palsu Pak Yai, pinternya palsu. Kemudian saya tanya, kenapa palsu? Hele itu paling hafalan. Lah nak rapal ya ora iso to, Mbak. Kamu kok lah karo nggak hafal ya bisa tuh. Ya hafal dulu, masa si Hasan suruh ngakal-ngakal. Mi gitu loh. Kemudian kamu tanya, apa pengertian umi? Menurut lughat? Menurut istilah. Rukun-rukun umi ada berapa? Umi kok bisa meteng dari mana? Payah. Tidak seperti itu. Jadi memang harus hafal. Gak paham itu gak apa-apa.
Ini apa namanya? Bakwan. Bakwan terbuat dari apa? Lah apa saya mikir-mikir ngono. Anggir pangan ra wis. Nggak usah gitu-gituan. Anak-anak kecil itu umur 1 tahun, umur 2 tahun, mereka itu melihat berbahasa Indonesia. Padahal tidak pernah megang kamus bahasa Indonesia. Bahkan saya pernah itu, saya buka YouTube, ada anak kecil umur 2 tahun, wah pandene pol berbahasa Arab ya. Subhanallah. Ini kamus Munawir ini toh bahasa Arab ini hafal semua orangnya. Tadi sama Ustadz Rohim kalah Ustadz Rohim. Anak kecil. Kenapa seperti itu? Hafal jawabannya. Ustadz Rohim hafale pacul, arit, ngedos gitu loh. Gitu. Jadi apa? Nanti kalau kamu sudah memahami itu, kemudian kalau sudah semuanya itu paham, pahami faidahnya. Jadi semua itu faidahnya apa semua? Dipaham semua. Halo Ustadz, ngapal no huruf petok ngeluh Ustadz. Ya, yang ngeluh, yang ngeluh. Tapi kalau saman menghadapinya dengan senang itu enggak juga. Saya tak ngomong dari tadi pagi sampai sekarang. Kapan saya menghafalkan kosakata bahasa Indonesia lu kapan? Dan saya itu nggak pernah. Ini ada kitab namanya Al-Fiqhul Manhaji. Ada kitab namanya Fiqhul Manhaji. Ini pernah suatu ketika saya membuat status di di Facebook. Status saya gini, kitab matan fikih yang paling bagus apa gitu. Kemudian ada seorang kiai di Jawa Barat mengatakan, Pak Yai Al-Fiqhul Manhaji Pak Yai. Kemudian saya bilang, coba kitabnya seperti apa, difotokan lewat apa itu media sosial. Kemudian tak suruh ngirimi. Harganya 400.000 ini. 3 juz. Padahal aku ngomong kitab matan loh. Kitab matan kan kitab ringkasan. Katanya bagus katanya. Belum sempat tak baca. Di sini ini. Kita ini belum pernah baca ini, kemudian saya membuka ini. Kemudian setelah saya baca, hukum nikah syar'an, hukum nikah menurut syarak. Li nikah ahkamun muta'addidah. Nikah itu hukumnya banyak. Yang pertama mustahab, yang pertama adalah sunnah. Untuk siapa? Arabnya nggak bisa dibaca. Untuk lelaki yang sudah kaya. Untuk laki yang sudah kaya, harta bendanya cukup, dan dia ini kepingin jimat cewek. Itu hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Jadi apa itu? Untuk lelaki yang butuh jima. Jadi tujuan nikah itu untuk jima. Makanya ada lelaki dan perempuan mau pacaran, berarti sudah pengen jima dia. Ini sunnahnya nikah. Tapi kalau dia khawatir terjerumus zina, maka nikahnya bukan sunnah lagi, hukumnya wajib. Seperti mbak-mbak itu loh, mripate sing pelolok. Roh cacili we. I love you. Payah we ya. Ketemu karo cah lanang diambungi. Wah ya sampean. Kemarin aku lihat Hasan diambungi mbak-mbak. Hasan umurnya 1 tahun ya. Semoga kalau besar tidak diciumi lagi ya. Itu kalau sudah kepingin tenanan khawatir zina, hukumnya wajib. Tapi kalau dia kepingin saja dan cukup hukumnya. Tapi kalau dia kere duit ra duwe. Senengane njaluk kiriman makane. Ini orang ini payah ini orang. Ini harus dikayakan dulu. Apalagi nyampe mandorot gitu nih. Sama perempuan bencine boleh. Ini lelaki ini haram nikah. Kalau ada lelaki senengannya nyakiti wanita, itu hukumnya haram nikah. Sebab nikah itu harus ini saya belum pernah baca ini. Kemudian saya baca lin nikah ahkamun muta'addidah wa laisa hukman wahidah.
wa dzalika tabi'an lil hal allati lil hala allati yakunu 'alaiha sahas wa ilaika bayanun dzalik al awal mustahab wa dzalika idza kana sahsu mutajan ila zuwat bi ma'na anna nafsahu tatawaqqafu ilaih wa targhabu fi wa kana yamliku mu'natahu wa nafaqatahu min mahrin wa nafaqati ma'ishatin lahu wa li zawjatihi wa huwa fi nafsil waqti la yas'a 'ala nafsihi al-wuqu' fil fahisah illam yatajawwad gitu. Ini saya belum pernah baca kitab ini, tapi setelah saya mempelajari ini ilmu alat ini kemudian saya bisa. Kenapa bisa? Jawabannya udah hafal. Makanya ilmu alat itu pertama kali itu harus hafal dulu. Paham Mas Alfiano? Menolong aku medeni ya. Jadi hafal dulu. Hafal dulu. Wong ilmu apa? Ilmu itu, ilmu nahu sorof lugat itu ilmu mati. Ilmu mati itu barangnya itu saja. Dari dulu nyampe ila yaumil kiamat, i'rab ada 4. Ojo mbok kurangi, ojo mbok tambah. Nak wong eje cilik, i'rab ana siji wae rofa. Ngono nak gedhe sithik ana loro. Tapi